Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat sore. Jadi pada kesempatan sore hari ini satu tema lagi yang ingin kita jelasin ke teman-teman. Jadi balik lagi tentang tugas kita di awal yang memahami, ya selain ilmu kita juga harus memahami supply base teman-teman. Nah masih berkenaan dalam kerangka itu. Nah pada kesempatan sore hari ini saya mau jelasin satu hal lagi tentang sumber pakan ternak. Jadi gini teman-teman, kenapa sih kita harus memahami jalur suplai pakan yang tentunya ada di sekitar kita ya, kemudian cara mendapatkannya juga gampang, selalu tersedia ya, kemudian berkualitas dan harganya murah, termasuk juga kenapa sih kita harus mempelajari pakan, karena memang masalah bab pakan ini dia penting banget, apalagi kan kita tahu bahwa pertambahan manusia juga pertambahan penduduk juga semakin signifikan, sementara lahan-lahan pertanian kita semakin menyempit. Tentu dalam bab pakan ini sendiri kita tentu juga harus memahami bahwa jangan sampai pakan ternak itu dia bersaingan atau pakan ini dia ternyata berebutlah dengan konsumsi manusia, karena itu juga bisa mengganggu proses produksi peternakan kita. Oleh karenanya di dalam persoalan pakan ini sendiri kita juga harus memahami bahwa pakan yang kita peroleh ini juga selain dia harus berkelanjutan, itu dia sumber pakan yang dia tidak bersinggungan lah dengan manusia. Nah jadi tentunya kita harapkan dia selalu tersedia dan harga yang murah tadi. Nah pada kesempatan sore hari ini ada satu lagi ya bahan pakan yang ingin kita jelasin ke teman-teman semua, dan ini juga dipakai di kandang budi luhur. Ini adalah kulit kacang hijau teman-teman. Ini ya kulit kacang hijau, bisa dilihat ini kualitasnya sangat istimewa teman-teman. Nah jadi teman-teman, kulit kacang hijau ini berbeda dengan kangkung kering. Jadi kulit kacang hijau ini sering dibilang dia adalah sumber serat berprotein ya. Jadi memang kalau kita cari, saya udah baca referensi, saya udah download PDF penelitian, terus juga termasuk saya baca publish dari nutrisi makanan ternak per 10 tahun 2013 ya, bulannya saya lupa, tapi pada tahun 2013 ada yang mempublish tentang kacang hijau ini, tapi dia bukan kulitnya teman-teman, tapi dia lebih ke jerami kacang hijau. Jadi kacang hijau sendiri dia lebih banyak, kalau kangkung kan lebih banyak di daerah Jawa Timur. Nah kulit ini lebih banyak dia diproduksi di Jawa Tengah. Nah ini juga lebih dekat dengan Yogyakarta teman-teman, apalagi Purworejo dia 2 jam perjalanan dia udah sampai, kita juga bisa dapat yang di Purworejo. Nah balik lagi teman-teman, jadi untuk kulit kacang hijau ini sendiri di referensi yang saya cari, kandungan nutrisinya saya pernah dapetin, saya download PDF penelitian, ternyata yang dibahas adalah kulit dari kacang hijaunya dari limbah bakpia teman-teman. Nah itu proteinnya sekitar 8%. Tapi dia bukan berbicara tentang kulit, ini kulit pembungkus biji kacang hijaunya ya. Jadi ini adalah kulit yang tadinya membungkus kacang-kacang hijau itu. Ini bukan kulit terluar dari kacang hijau itu sendiri. Nah jadi tidak bisa dipakai referensi itu karena berbeda jenisnya. Nah kalau dia jerami kacang hijau ini mungkin agak mendekati, karena beberapa petani khususnya di daerah Demak, Pati, Purwodadi biasanya dia memanen kacang hijau ini dengan mesin, disebutnya metode blower teman-teman. Nah ini dia campuran antara kulit, daun, batang. Nah jadi ini referensi ini lebih mendekati. Nah ini menyebutkan bahwa protein kulit kacang hijau ini di angka 23%. Nah sedangkan TDN-nya atau total digestible nutrient ini berhubungan dengan energi, dia berada di angka 58%. Nah balik lagi teman-teman, jadi itu kandungan nutrisi yang bisa mendekati, yang bisa kita pakai. Tapi teman-teman boleh baca lagi, belajar lagi, nanti kasih komen kalau misalnya teman-teman menemukan berapa sih sebenarnya angka pasti dari nutrisi kulit kacang hijau ini sendiri. Nah teman-teman, kenapa sih kita gunakan kulit kacang hijau? Jadi kulit kacang hijau ini istimewa teman-teman ya. Dengan karung yang sebesar ini dia bisa diangkat dengan 1 jari teman-teman. Ya. Dia bisa diangkat dengan 1 jari karena dia enteng. Nah
Jadi dia adalah bahan pakan yang ringan dan dia banyak di musim kemarau, teman-teman. Nah, jadi kulit kacang hijau ini dia sama seperti kangkung, ditanam di musim tanam ketiga, khususnya tadi di daerah-daerah Jawa Tengah, khususnya jalur Pantura, ada Pati, ada Demak, kemudian Purwodadi gitu ya. Bahkan dia juga ada di Purworejo, teman-teman. Bahkan terakhir ada orang juga di Subang yang publish, dia juga jual kulit kacang hijau ini. Nah, jadi ini adalah sumber pakan yang tidak mungkin dikonsumsi oleh manusia gitu. Manusia yang mana yang mau makan kulit kacang hijau, ya kan? Nah, kalau kacang hijaunya sendiri kan dikonsumsi oleh manusia. Tadi kita harus menghindari juga sumber pakan antara manusia sama ternak ini jangan sampai bersinggungan. Tentu bahan pakan yang dimakan atau yang dikonsumsi oleh manusia ini juga harganya lebih mahal. Nah, ini menarik, nanti kita belajar politik pakan lah ya, belajar tentang dinamika, tentang kebutuhan pakan ya, yang dia tentu sangat antara manusia dan hewan itu berebut, teman-teman. Balik lagi ke tema kita tentang kulit kacang hijau. Jadi budi luhur gunakan ini stoknya ada banyak banget, nanti kita tampilin gambar-gambar stok kulit kacang hijau di kandang budi luhur. Jadi ini istimewa, teman-teman. Dia ada di bulan-bulan Agustus, September, Oktober, November ya. Dan dia ini kita stok banyak, kenapa? Karena dia musiman. Jadi dia ada lagi di bulan September tahun depan. Olehnya kita stok banyak supaya kita bisa simpen untuk kebutuhan peternakan kita sampai datang musim panen selanjutnya. Jadi dan tadi dia sumber protein, dia kandungan proteinnya cukup baik, kemudian dia TDN-nya juga tadi angka yang mendekati juga dia lumayan tinggi TDN-nya. Jadi dia baik buat ternak, apalagi buat breeding. Jadi untuk pakan breeding dia juga sangat baik, teman-teman. Jadi di mix dengan hijauan ya, rumput, odot, pakcong, tambah sedikit kulit dan kangkung seperti yang kita terapkan di kandang budi luhur. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti ternak-ternak yang ada di budi luhur dan manfaatkan pakan sederhana ini, harganya murah dan hasilnya juga cukup memuaskan. Nah, jadi untuk harganya, teman-teman, kulit kacang hijau ini dia bervariasi ya. Tinggal kita dapatkan di mana, kita dapatkan dari tangan keberapa. Tentunya pada saat musim panen dia harganya sangat murah. Nah, biasanya dia dijual, ada yang jual kiloan, ada yang jual karungan, ya tergantung siapa yang mensuplai. Nah, balik lagi, teman-teman, ini kulit kacang hijau ini jadi dia bisa disimpan dalam waktu yang lama, berbulan-bulan. Bahkan saya yakin kalau dia sekering ini, teman-teman, dia 2 tahun pun tahan, asal kita taruh dia di tempat yang benar-benar aman ya. Aman dari gangguan tikus, aman dari gangguan rayap, aman dari hujan ya, lembab. Nah, insya Allah dia bisa bertahan lama. Nah, teman-teman, semoga juga teman-teman bisa mendapat manfaat dari video kita kali ini tentang kulit kacang hijau. Dimana bisa dapetin ini ya, teman-teman bisa main juga ke kandang budi luhur, kita punya banyak stok. Dan semoga teman-teman bisa coba dulu. Nanti kalau musim panen berikutnya pengen beli sendiri langsung ke petaninya, ya silahkan. Itu, teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa menjadi peternak yang bisa menghemat juga pengeluaran terhadap pakannya, tapi ternak tetap sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.